Di antara dampak dari kemaksiatan adalah bahwasanya kemaksiatan sebagiannya itu akan melahirkan kemaksiatan yang berikutnya. Satu kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan yang berikutnya. Hatta ya'uzza 'ala al-'abdi mufaraqatuha, sampai seorang hamba itu terasa sulit untuk berpisah dari kemaksiatan, terasa sulit untuk keluar dari kemaksiatan. Qala ba'du salaf, sebagian para ulama dahulu mengatakan, inna min 'uqubati sayyi'ati sayyata ba'daha, sesungguhnya hukuman dari dosa itu adalah dosa yang berikutnya. Dari satu dosa menuju dosa yang berikutnya. Wa inna min sawabil hasanati hasanata ba'daha, dan sesungguhnya balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang selanjutnya. Ini salah satu dampak dari kebaikan. Fala 'abdu idza 'amila hasanatan wa la tukhra ila janbiha, apabila seorang hamba melakukan ketaatan, kebaikan, maka yang lain akan mengatakan kepada sampingnya, sisinya, mani aina, amalkan aku juga. Ketika seseorang mungkin melaksanakan satu amalan sunnah, maka hati ini akan ingin terasa ingin mengamalkan amalan-amalan yang lain. Misalnya seseorang mengamalkan baca Al-Quran, rutinkan baca Al-Quran setiap hari, mungkin pagi atau petang. Ketika dia nanti satu hari saja tidak membaca Al-Quran, maka dia akan merindukan itu. Itu salah satu ada kebaikan dalam hati seseorang. Jadi seseorang apabila ketika melakukan ketaatan, kemudian ketika dia meninggalkan sehari saja, kemudian dia merindukan ketaatan tersebut, berarti ada kebaikan pada diri seseorang. Fa'idha 'amilaha qala dzalika kadzalika wa huwa majnun, apabila dia mengamalkan amalan kebaikan, berkata yang ketiganya, kemudian seterusnya, amalkan aku. Fatadha'a faridahu wa tazayyadat hasanat, akhirnya akan berlipat ganda keuntungan dan akan bertambah juga kebaikannya. Walau aqala al-mujrim, kalau sekiranya orang yang berdosa melepaskan kemaksiatan, wa aqbala 'ala ta'ah, kemudian dia menuju kepada ketaatan, la taqat 'alaihi nafsu, maka akan terasa berat jiwanya, karena sudah tercantum dengan kemaksiatan. Dia mau keluar dari kemaksiatan terasa berat. Apabila dia tidak bermaksiat, dia terasa berat. Sebaliknya kalau dia mau melakukan ketaatan juga terasa berat. Oleh karena itu, seseorang yang berhijrah meninggalkan masa lalu, dia harus bersabar untuk menghadapi masa-masa yang seperti ini. Karena dari proses dari masa yang lalu, setiap kita memiliki masa lalu. Untuk menuju masa yang lebih baik, ini butuh perjuangan. Dia harus mengikhlaskan dirinya untuk berjalan menuju yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam hadis, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Niat itu penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kejujuran kita, keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan itu akan mendatangkan kebahagiaan. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, mangkana akhiratu hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbi wa jama'a lahu shamlah wa atatu dunya wa hiya raghibah, wa man kana dunya hammahu ja'ala Allahu faqrahu baina 'ainayhi wa farqa 'alaihi shamlah wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qadira lahu. Barang siapa yang akhirat menjadi tujuan utamanya, dia kerja di dunia ini melaksanakan kewajiban, memberikan nafkah kepada istri,
tapi hatinya tujuannya adalah ke akhirat. Wa man kana akhiru hammahu, dan siapa yang akhirat menjadi tujuannya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan dalam hatinya. Allah jadikan kekayaan dalam hati, kecukupan. Wa jama'alahu syamla, dan Allah akan kumpulkan urusannya yang tercerai-berai. Allah satukan urusannya. Wa atat dunya wa hiya rawin, dan dunia datang kepadanya dalam kondisi hina. Dalam kondisi hina. Wa man kanat dunya hammahu, dan barang siapa yang dunia menjadi tujuan utamanya, obsesinya memang untuk dunia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi, Allah jadikan kefakiran berada di kedua matanya. Adanya kekurangan, adanya fakir, adanya kefakiran dihantui dengan rasa fakir. Nanti masa depannya bagaimana, nanti anak bagaimana, dia terhantui dengan pikiran-pikiran tersebut. Wa man kana dunya hamma ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farqa 'alaihi syamla. Kemudian urusannya akan dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'ti minad dunya illa ma qadara. Dan tidaklah datang dunia kecuali sekedar yang ditakdirkan untuknya. Jadi dari niat kita di dunia ini, tujuan kita di dunia ini, itu akan mendatangkan kebahagiaan. Kalau kita niat hidup di dunia ini tujuannya benar, maka insya Allah jamin nanti akan Allah mudahkan urusan-urusan. Allah akan mudahkan urusan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah jadikan urusannya akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini salah satu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemaksiatan itu memiliki pengaruh yang besar di dalam kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, al-ma'asi tud'iful qalba. Bahwasanya kemaksiatan akan melemahkan hati. Wa huwa min akhwafiha 'alal 'abdi, dan inilah yang ditakutkan menimpa seorang hamba. Kalau hati tersebut lemah, fisik akan berdampak pada fisiknya. Dia tidak memiliki keinginan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban, menjalankan ketaatan-ketaatan, dan akhirnya akan lemah juga keinginannya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mengerikan. Setiap hari kita melakukan dosa dan kemaksiatan, dan Allah setiap hari membuka pintu tobat untuk hamba-hambanya selama 24 jam. Akan tetapi tidak ada keinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Haila antan sarikha min qalbi iradatu tobat bil kulliyah. Akhirnya dia akan terlepas dari keinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Sudah, dia merasa putus asa sehingga dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Ada seseorang yang mengadu ke anak, bercerita bahwasanya saudaranya ini memiliki hutang sampai miliar, 1 miliar lebih. Hampir, bukan hampir ya, rumahnya mau segel. Dia tidak mau keluar rumah, bahkan mau bunuh diri. Minta konsultasi ke anak ketiga. Maka saya nasihati, ini adalah kesempatan antum untuk menaikkan dia, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dalam posisi di bawah jurang. Ibarat seseorang kalau di bawah jurang, masa kita ejek kan ya? Kita bantu dia untuk keluar dari jurang tersebut. Tanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak seseorang yang ketika sudah berbuat dosa
saudaranya mungkin nggak peduli, ya sudah dibiarkan begitu saja. Kita seorang mukmin, seorang muslim harusnya memiliki keinginan untuk memberikan kebaikan kepada saudara kita. Ini merupakan kesempatan untuk menasihati dia, untuk mengajak dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian falau mata nisfuhu lamma taba ila Allah. Kalau sekiranya fisiknya ini mati sebagiannya, maka dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai dia sudah tidak memiliki harapan. Fayati minal istighfar wa taubatil kadzdzabin bi lisan bisyai'in katsir. Akhirnya dia datang dengan mengucapkan istighfar dan tobat dari orang-orang yang dusta dalam tobatnya. Lisannya beristighfar, bertobat, tapi hatinya masih terikat dengan kemaksiatan, dosa dan maksiat. Hatinya tidak bisa terlepas dari kemaksiatan. Dia ingin kalau sekiranya memiliki kesempatan, ingin kembali kepada dosa dan kemaksiatan. Ini masih terikat dengan dosa dan kemaksiatan. Wa hadza min a'dhamil amrad wa aqrabi ila al-halak. Ini merupakan penyakit yang paling besar dan paling mendekatkan kepada kebinasaan. Orang kalau sudah tidak memiliki keinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini musibah besar. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu tobat untuk hamba-hambanya yang mau bertobat. Kemudian al-ma'asi taslahul qalba an istiqbahiha. Kemaksiatan tersebut juga akan melepaskan hatinya dari membenci kemaksiatan. Sudah tidak memiliki kebencian terhadap maksiat. Ini salah satu musibah. Mungkin istrinya keluar rumah tidak berjilbab, dia biarkan. Istrinya tidak melakukan kewajiban-kewajiban, dia biarkan. Tidak membenci kemaksiatan yang terjadi pada keluarganya. Ini musibah. Annahu yansalihu minal qalbi istiqbahuha fatasiru lahu 'adatan. Akhirnya hal ini menjadi kebiasaan. Dari satu hal, yaitu dia tidak memiliki kebencian terhadap kemaksiatan, akhirnya hal ini menjadi kebiasaan. Dari perkara-perkara yang kecil sampai nanti akhirnya berdampak pada perkara yang besar. Mungkin istrinya tidak sampai tidak sholat, dia biarkan. Anaknya tidak sholat, tidak memakai jilbab, dia biarkan. Padahal tugas kita sebagai seorang suami adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini tugas kita sebagai seorang suami, bukan hanya memberikan nafkah, mencarikan nafkah, tetapi bertugas untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Karena dalam hadis dijelaskan, salatu man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuda fil nar. Tiga hal yang mana apabila tiga hal ini ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Jadi iman itu memiliki rasa sebagaimana makanan. Makanan yang enak pasti memiliki rasa yang enak juga. Begitu juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rasa yang manis. Yang pertama, apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Jadi dalam kehidupan dunia ini, yang paling kita cintai adalah Allah dan Rasulnya. Kita lebih mendahulukan kecintaan Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, hendaklah dia mencintai saudaranya. Dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena fulus, bukan karena uangnya, bukan karena ada hal-hal
dia menjadi orang yang baik, orang yang taat kepada Allah, orang yang tidak menipu, orang yang jujur dalam ucapannya, dia cintai. Karena pada diri orang tersebut terdapat hal-hal yang mendatangkan kecintaan Allah SWT sehingga dia mencintai. Kemudian yang ketiga, hendaklah dia membenci ayat yang fil kufur. Hendaklah dia membenci untuk kembali kepada kekufuran. Hendaklah dia membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci kalau sekiranya dia nanti dimasukkan ke dalam neraka. Ini kalau tiga hal ini ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan mendapatkan manisnya iman. Dan sebaliknya orang yang tidak memiliki tiga hal ini, atau dia lebih mencintai kemaksiatan, dosa dan maksiat, maka dia tidak akan mendapatkan manisnya iman. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dampak dari kemaksiatan yang selanjutnya adalah anna kulla ma'siyatin minal ma'asi fahiya mirasun an ummatin minal umami allati ahlaqallahu azza wa jalla. Bahwasanya setiap kemaksiatan dari kemaksiatan itu merupakan warisan dari umat-umat yang terdahulu. Jadi kemaksiatan yang ada saat ini itu merupakan warisan dari umat-umat terdahulu. Seperti apa? Kaum Nabi Lut, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum kaumnya Nabi Lut dengan Allah turunkan dihujani dengan hujan batu. Dan sekarang hal ini, pemikiran ini diadopsi oleh orang-orang zaman sekarang, sebagian orang zaman sekarang. Suka sama jenis. Padahal ini merupakan dosa yang besar. Yang mana kaum Nabi Lut Allah berikan musibah dengan sebab dosa ini, yaitu suka sama jenis. Kemudian mirath min qaumi Syu'aib, yaitu warisan dari kaumnya Nabi Syu'aib, yang mana kaumnya Nabi Syu'aib ini mereka suka mengurangi timbangan dan takaran ketika jual beli, ketika melayani, dikurangi timbangannya, dikurangi takarannya. Di zaman sekarang juga sebagian kaum muslimin melakukan hal yang sama. Ini kemaksiatan dan ini akan berpengaruh dalam kehidupan seorang mukmin apabila dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, al-ma'asi sababun li hawanil 'abdi. Bahwasanya kemaksiatan ini akan menyebabkan kehinaan seorang hamba. Kemaksiatan akan menyebabkan kehinaan seorang hamba. Seharusnya seseorang yang beriman kepada Allah SWT dia itu mulia. Oleh karena itu di antara salah satu ucapan sahabat Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Kami adalah kaum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dengan Islam. Kalaulah sekiranya kami mencari kemuliaan selain Islam, maka kami akan Allah hinakan. Allah akan hinakan. Begitu juga Hasan Basri mengatakan, hanu alaihi fa'asau. Mereka sudah hina, kemudian akhirnya mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau azzu alaihi la'asamahu. Kalau sekiranya mereka merasa mulia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga mereka. Oleh karena itu dalam hadis dijelaskan, man 'adali waliyan faqad adzantu. Barang siapa yang dia memusuhi
waliku, maka aku akan umumkan peperangan untuknya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan kepadaku dengan hal-hal yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, maka aku akan membimbing pendengarannya ketika dia mendengar. Dia gunakan pendengarannya ini untuk mendengarkan hal yang baik. Kemudian wa basarahu alladhi yubsiru bi, dan Allah akan membimbing penglihatannya ketika dia melihat. Wa yadahu allati yubtishu biha, dan Allah SWT akan membimbing tangannya ketika dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan Allah akan membimbing kakinya ketika dia berjalan. Wala in sa'alani la'utiyanna, dan jika dia meminta kepadaku maka aku akan berikan. Wala in ista'adani la'u'idanna, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku maka aku akan lindungi. Lihat, seseorang yang semakin mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, maka dia akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah SWT itu bukan label yang diberikan hanya pada kiai atau orang-orang tertentu. Setiap orang yang beriman kepada Allah SWT adalah orang yang wali Allah SWT. Setiap orang yang beriman kepada Allah SWT adalah wali Allah SWT. Hanya saja tingkatan kewaliannya itu bertingkat-tingkat. Para nabi adalah wali Allah SWT, para sahabat nabi adalah wali Allah SWT, dan seterusnya ke bawah bagi orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara dampak kemaksiatan yang selanjutnya, annal 'abda la yazalu yartakibu dhanba hatta yahuna 'alaihi wa yasbura fi qalbihi wa dzalika 'alamatul halak. Bahwasanya seorang hamba apabila senantiasa dia melakukan dosa dan kemaksiatan sampai dia menganggap hina, menjadi hina karena kemaksiatan tersebut, dan akhirnya dia anggap kecil kemaksiatan tersebut, dia sudah menganggap kecil kemaksiatan, wa dzalika 'alamatul halak, maka itu merupakan tanda kebinasaan seorang hamba. Jadi seseorang bisa hina apabila sudah menganggap remeh kemaksiatan. Fa inna dzanba kullama saghara fi 'ainil 'abdi 'azma 'inda Allah. Karena setiap kali dosa itu kecil di hadapan seorang hamba, dia anggap kecil dosa tersebut, maka itu akan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis dijelaskan, innal mu'mina yawduhu ka'annahu fi asli jabal. Sesungguhnya seorang mukmin itu memandang dosa-dosanya itu seperti dia itu di bawah gunung. Orang yang seakan-akan di bawah gunung. Bagaimana dia merasakan takut kalau tertimpa dengan batu? Dia khawatir nanti apakah Allah SWT mengampuni dosa-dosanya, khawatir apakah berdampak dosa-dosa tersebut dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Dia khawatir, dia takut. Ya khafu ayat alaihi, takut kalau tertimpa dengan batu. Wa innal fajir, ada orang yang fajir, ya rabbuhu kadzubabi, dia akan memandang dosa-dosanya itu seperti lalat. Dia remehkan dosanya. Dia tidak pedulikan, yang penting melakukan kemaksiatan, yang penting enak. Dia anggap remeh. Faqala bihi hakadha faqala, dia anggap seperti lalat, kemudian dia usir lalat tersebut dari hidupnya, kemudian terbang. Dia remehkan dosa yang telah dia lakukan. Maka ini merupakan tanda kebinasaan seorang hamba. Kemudian selanjutnya syu'ud dzunub, yaitu keburukan dari dosa-dosa. Anna ghayrahu minan nasi wad dawabi ya'udu 'alaihi syu'ud dzunubi,
selain dia dari manusia yang lain atau bahkan hewan-hewan ternak akan mendapatkan dampak dari dosa-dosanya. Akan mendapatkan dampak dari dosa-dosanya. Kira-kira itu dalam hadis juga dijelaskan. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'asyaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsun idza butulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." 5 hal yang mana apabila kalian diuji dengan 5 hal ini, maka aku berlindung kepada Allah SWT dari kalian ditimpa dari 5 hal ini. Lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladziina madat. Tidaklah perbuatan keji itu tampak pada suatu kaum sampai mereka terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan, kecuali akan tersebar penyakit ta'un dan penyakit-penyakit yang tidak ada pada umat-umat terdahulu. Akan muncul penyakit-penyakit yang tidak dialami oleh umat-umat terdahulu. Walam yanqusul mikyala wal mizana illa uqidu bisinina wa shiddatil munati wa jawri sultani alaihi. Dan tidaklah mereka mengurangi takaran timbangan kecuali mereka akan diberikan hukuman dengan musim paceklik dan kesulitan bahan makanan dan kezaliman seorang pemimpin kepada mereka. Ini salah satu hukuman. Kemudian walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walau lal bahai lam yumtaw. Dan tidaklah mereka menghalangi dari harta zakat mereka kecuali mereka akan dihalangi dari tetesan air hujan. Ya, tidak diberikan hujan. Kalaulah bukan karena hewan-hewan ternak, maka mereka tidak akan mendapatkan air hujan. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan fa akhadhu ba'da ma fi aydihim. Dan tidaklah mereka membatalkan perjanjian Allah dan Rasulnya kecuali Allah SWT timpakan kepada mereka musuh dari selain mereka, kemudian mengambil sebagian apa yang ada di tangan-tangan mereka. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah mereka berhukum dengan hukum Allah SWT, dan mereka tidaklah bimbang, dan mereka bimbang dari apa yang Allah SWT turunkan kecuali Allah jadikan hukuman di antara mereka, hukuman di antara mereka. Jadi ini salah satu dampak dari dosa dan kemaksiatan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Jadi Anda bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Allah menyuruh kita taat kepada Allah dan Rasul. Kalau kita tidak mengikuti sunnah Rasul, apakah termasuk juga dalam maksiat? Jadi pengertian dari sunnah ini, sunnah adalah at-thariq, sebuah jalan. At-thariq, sebuah jalan yang mana seseorang wajib mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wajib di sini
dibagi lagi. Wajib di sini maksudnya memang seseorang harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi di sana ada hal-hal yang disunahkan. Karena ada hukum wajib, sunnah, mustahab, makruh. Di sana ada hal-hal yang disunahkan. Seperti apa hal-hal yang disunahkan? Ya, misalnya ketika masuk masjid disunahkan untuk sholat di 2 rakaat. Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Apakah ketika misalnya seseorang meninggalkan ini berdosa? Tidak. Karena ini termasuk hal yang sunnah. Tapi mengerjakannya itu utama. Tapi sunnah di sini misalnya metode Nabi SAW dalam beragama, metode Nabi SAW dalam beragama, dalam memahami agama ini wajib kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Misalnya seseorang harus membenci kesyirikan dan kekufuran, ini wajib, ini paling dasar, paling dasar. Atau dia harus menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain seperti apa? Seperti rukun Islam, rukun iman, ini wajib. Akan tapi dalam furu'nya, cabang-cabangnya yang di sini ada rukun sunnah wajib, maka hal yang sunnah ini tidak berdosa jika tidak mengerjakannya. Tidak berdosa apabila tidak mengerjakan, tapi lebih utama untuk dia mengerjakan. Karena kita tidak mampu menjalankan sunnah Nabi seluruhnya, tidak mampu. Banyak sunnah Nabi SAW, banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apakah kita mampu mengamalkan seluruh sunnah-sunnah Nabi SAW? Tidak. Oleh karena itu hendaklah kita mengambil hal yang paling penting. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hendaklah seseorang selalu berzikir kepada Allah SWT. Dalam hadis dijelaskan la yazalu lisanuka rabban an dzikrillah. Hendaklah senantiasa lisanmu berzikir kepada Allah SWT. Karena ada sahabat yang mengadu ketika itu tentang banyaknya syariat Islam, merasa keberatan. Maka ada satu kunci yang diajarkan oleh Nabi SAW, la yazalu lisanuka rabban an dzikrillah. Hendaklah senantiasa lisanmu berzikir kepada Allah SWT. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Man qala subhanallah wa bihamdi wa rasulullah nakhlah fil jannah. Dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang dia mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maka aku akan tanamkan untuknya satu pohon di surga. Kalimatani khafifatani saqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat yang berat di timbangan, yang ringan diucapkan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini termasuk sunnah Nabi, enggak wajib untuk mengucapkan, tapi ini pahalanya besar. Kalau sekiranya seseorang tidak mengamalkan sunnah Nabi, sunnah yang hukum, ya dia akan merugi. Dia akan merugi. Maka adalah kita sebisa mungkin untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, terutama yang berzikir kepada Allah SWT, agar hati kita bersih, agar kita dicintai oleh Allah SWT, agar timbangan kita di akhirat nanti berat. Ini salah satu kemudahan dari ajaran Islam. Tidak ada yang berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak membebani seorang hamba sesuai yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak membebani seorang hamba kecuali semampu apa yang dia mampu.